Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan para pelajar yang sedang belajar sejarah. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini kita akan membahas sebuah kejahatan yang dilakukan oleh tokoh komunis, yaitu Joseph Stalin dari Uni Soviet. Dia juga merupakan seorang penerus kepemimpinan Uni Soviet sebelumnya, yaitu Lenin. Dan tema ini kita bahas agar kita tahu kepemimpinan di Uni Soviet di era Stalin. Semoga video dengan kejahatan Joseph Stalin ini mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah dunia, khususnya tentang kebijakan-kebijakan para pemimpin dunia. Dan inilah yang harus kita pelajari ya, baik buruknya, karena kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana setelah kita belajar dari sejarah. Kepemimpinan, ya, seorang pemimpin tentu saja akan berpengaruh besar terhadap bangsanya, terhadap negaranya, ya, baik di masa itu maupun di masa yang akan datang atau di masa-masa kemudian, ya. Dan tentu kita harus belajar ya, bagaimana para pemimpin dunia mengelola negaranya, membangun kebijakan di negaranya. Dan salah satu tokoh yang akan kita bahas di sini adalah Stalin, Joseph Stalin ya. Seorang tokoh yang sangat-sangat kuat di eranya ya. Tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinannya di Uni Soviet ya. Yang bagi orang-orang lawan-lawan politiknya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan politik ya. Di antaranya yang dilakukan oleh Joseph Stalin adalah menyingkirkan para tuan tanah yang mereka anggap sebagai tokoh feodal. Dan di era revolusi komunis atau revolusi Bolshevik gitu ya, tuan tanah ini dianggap pendukung dari Tsar Rusia, juga kaum terpelajar ya. Dan kaum terpelajar ini adalah orang-orang yang anti terhadap gerakan komunis atau terhadap partai Bolshevik ya. Dan karena kritisnya mereka ya, dalam mengomentari paham-paham komunis ya, akhirnya mereka harus disingkirkan. Dan Stalin juga berusaha melenyapkan lawan-lawan politiknya sehingga dia bisa berkuasa secara penuh di negaranya. Dan dalam teori politik ya, lawan-lawan politik itu di dalam negara-negara yang keras seperti Uni Soviet yang tidak mengenal oposisi ya harus disingkirkan. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas ini ya, silahkan di subscribe dulu channel ini sehingga adminnya bisa berusaha untuk terus menyajikan sejarah-sejarah yang menarik ya ke depannya. Terima kasih. Dalam rangka menegakkan sistem komunisme di negara Uni Soviet, Joseph Stalin memaksakan paham komunis dan kesetiaan warga negara di wilayah Uni Soviet ya, untuk setia ke negara Uni Soviet. Nah, memaksakan paham komunis ini dan kesetiaan tentu saja dipaksakan kepada kaum terpelajar. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki spesialisasi keahlian ya, seperti para ilmuwan, para guru, para pendeta, para pekerja kesehatan ya, aktivis gerakan koperasi atau para insinyur dan teknisi ya, bahkan beberapa direktur industri ya. Dan kesetiaan ini harus mereka lakukan demi kemajuan Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Dan untuk bisa setia mereka harus paham dulu ya doktrin-doktrin komunisme. Nah, untuk
menyebarkan paham komunis ya dan kesetiaan warga negara di negara komunis ya kepada negara Uni Soviet, Stalin menugaskan Nikolai Kirilenko yang seorang asisten senior penuntut umum di Federasi Republik Soviet Sosialis. Joseph Stalin ya, mendiskreditkan dan menyalahkan kaum terpelajar atas keterpurukan ekonomi Uni Soviet, memenjarakan mereka, bahkan banyak yang ditembak mati melalui pengadilan politik di akhir 1920-an dan awal 1930-an. Dan orang-orang terpelajar ini diteror ya, syarat dengan teror ya, mereka juga mendapatkan siksaan ya serta tindakan keras lain ya, dengan tuduhan memelihara hubungan dengan organisasi bisnis imigran Rusia di luar negeri dan dengan para pemodal Eropa. Jadi Joseph Stalin ya, curiga kalau kaum terpelajar ini melakukan semacam sabotase sehingga tidak mau mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka membangun Uni Soviet. Karena itu kegagalan dianggap sebagai kesalahan dan ketidaksetiaan dari kaum terpelajar ini. Joseph Stalin juga menyalahkan kaum spesialis borjuis ya, karena orang-orang borjuis ini memang tidak suka dengan sistem komunisme yang memaksakan ya, sistem ekonomi kolektivitas. Dan tentu saja orang-orang borjuis ini lebih suka sistem ekonomi yang liberal. Dan karena itu disalahkan oleh Stalin ya, dan berusaha dibungkam ya, supaya mereka tidak membangun sistem kapitalisme modern di Uni Soviet. Nah, Joseph Stalin juga menyalahkan lawan-lawan politiknya ya, dan membungkam para pengkritiknya. Ya. Di sisi lain, ya, Stalin juga melakukan pembersihan di internal partai. Dia menyingkirkan David Ryazanov, pendiri Institut Mark Angel, seorang pendukung Lenin, dengan alasan selalu sinis terhadap dan tak bersahabat terhadap Joseph Stalin. Jadi ya, Joseph Stalin merasa tidak enak ya ngelihat orang yang merasa lebih dari dirinya. Nah, sementara dia adalah seorang pemimpin yang harus kuat wibawanya. Karena itu orang-orang sinis ya dan tak bersahabat ini harus disingkirkan. Stalin juga membunuh pendukung dan anggota dari sekretariat Trotsky, ya, Leon Trotsky. Di antaranya adalah Jacob Lemkin. Ia dituduh karena gagal membunuh Trotsky dan menjadi penghubung antara Trotsky dan pengikutnya di luar negeri. Ya. Dan menghubungkannya dengan pengikutnya yang masih di Uni Soviet. Nah, ini merupakan cara Stalin ya, menyingkirkan para pendukung Trotsky, karena Leon Trotsky adalah salah seorang pesaing berat dalam rangka kepemimpinan di Uni Soviet. Kepemimpinan Joseph Stalin ketika memerintah Uni Soviet dilakukan secara kaku, keras, dan keji. Ya. Perbedaan pandangan antara dirinya dianggap terlarang. Bersikap moderat terhadap musuh partai dianggap pengkhianatan. Sergei Mironovich Kirov yang akan ditempatkan sebagai sekjen Partai Komunis Uni Soviet oleh lawan-lawan Joseph Stalin untuk menggantikan posisi Joseph Stalin ya, adalah korban dari perbedaan sikap dengan Joseph Stalin. Ia dibunuh dengan ditembak dari belakang oleh orang suruhan Yagoda Leonid Nikolaev.
Joseph Stalin juga mengganti anggota komite sentral yang tidak pro dan menggantinya dengan yang pro dirinya. Joseph Stalin melalui orang kepercayaannya, Yagoda melepas pembunuh Kirov, Leonid Nikolaev, pengawal Kirov, Borisov, dan istrinya. Tidak berhenti sampai di situ, ya, para pembunuh Kirov akhirnya dihabisi juga untuk menghilangkan jejak pembunuhan Kirov. Ini sebuah politik yang sangat sadis untuk menyingkirkan lawan politik, ya. Dan mungkin tidak hanya Joseph Stalin di dunia ini, ya. Banyak tokoh-tokoh politik di dunia juga yang melakukan cara-cara sama, ya, untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya, gitu ya. Dan ini pelajaran bagi kita di era modern untuk tidak melakukan, ya, cara-cara berpolitik yang tidak sehat seperti itu, ya, tidak cerdas sekali, gitu ya. Joseph Stalin melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya dengan alasan subversif, ya, terhadap para pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, ya. Di antaranya kelompok oposisi baru, ya, atau Jinopipis, juga para ketua kelompok Trotsky yang tersisa. Penyiksaan dilakukan dalam bentuk pengurangan jam tidur, membuat panas ruangan, atau membuat sangat dingin sekali, atau dipukuli beberapa jam oleh beberapa orang secara ping-ping, ya, tidak memberi minum agar kehausan, ya, menyoroti mata tahanan dengan cahaya sinar yang kuat, ya, pemerkosaan anak tahanan di depan tahanan, ya, melindas anak mereka dengan mobil, ya, menetesi gendang telinga dengan air, mencabut jari tangan dan kaki, memotong organ seks, ya, atau membakar bagian tubuh. Semua bentuk siksaan untuk membuat korban menyerah, menghilangkan egonya, runtuh moral dan idealismenya, tunduk pada sistem kekuasaan Politburo yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Di bawah Stalin, Uni Soviet benar-benar menjadi sebuah negara tirai besi. Nah, ketika awal perkembangan revolusi Bolshevik, ya, Leon Trotsky maupun Joseph Stalin, ya, sama-sama merintis dari bawah, menggerakkan masyarakat bawah, menggerakkan para petani, para buruh, ya. Mereka bekerja sama sampai berhasil membangun sebuah negara yang besar, yaitu Uni Soviet, ya. Tetapi, nah, pelajaran yang penting bagi kita adalah bahwa tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi, dan dua orang ini bersaing keras merebut kekuasaan, ya, dengan pola pikirnya masing-masing, dan akhirnya mereka saling menyingkirkan. Dan Leon Trotsky adalah pihak yang tersingkirkan. Leon Trotsky terbunuh di luar negeri, ya, oleh agen-agen intelijen Uni Soviet, ya, dan kepalanya hancur, ya, karena dipakai ini alat seperti belencong kalau di Indonesia ini, dipukul pakai itu, ya, dan nyawanya tidak tertolong, ya. Inilah kejamnya politik, ya. Memang terjadi di Uni Soviet, ya, tetapi kekejaman politik ini bisa terjadi di negara manapun, ya, yang para pemimpinnya bersikap tidak demokratis atau tidak amanah, ya, karena merasa dirinya adalah penguasa yang sangat berkuasa sejagat, ya. Tapi inilah, ya, pelajaran yang penting bagi kita, ya. Mungkin dianggap benar oleh mereka, ya, tapi belum tentu benar menurut pihak-pihak lain. Ini sebuah foto, ya, agen intelijen dari Uni Soviet, ya, tetapi tidak tertangkap, ya, namanya juga agen intelijen, ya, pinter lah, gitu ya. Tetapi
matinya Trotsky gitu ya merupakan jalan lebar bagi Joseph Stalin untuk memimpin Uni Soviet seperti apa yang dia inginkan. Isi video ini ya atau daftar pustaka dari isi video ini Anda dapat baca dari dosa-dosa Stalin yang dimuat di Tempo tanggal 17 Februari 1990 ya. Anda akan lebih banyak lagi punya pandangan ya terhadap kepemimpinan Joseph Stalin ya. Inilah sejarah di dunia ya, yang menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Semoga kita bisa menghasilkan para pemimpin yang betul-betul amanah ya. Tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat merusak kualitas peradaban. Demikian, terima kasih. Silakan subscribe bagi yang belum ya. Share ke temannya supaya informasi tentang hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang.